Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini, saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup Vira, seorang gadis yang terlahir sebagai anak gundik dan dibesarkan oleh Tante Wati yang kejam. Ditinggalkan oleh ibunya, Vira berjuang untuk menemukan tempatnya di dunia ini. Setelah menghadapi berbagai hinaan dan penolakan, ia melarikan diri demi kebebasan. Namun, perjalanan hidupnya penuh dengan keputusan besar yang akan mengubah takdirnya. Apa yang akan terjadi pada Vira selanjutnya? Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Vira adalah seorang gadis yang lahir dalam kehidupan yang sangat sulit. Sejak kecil, ia sudah harus menanggung stigma yang melekat padanya. Stigma yang tak bisa lepas meskipun ia berusaha keras. Ia adalah anak dari seorang wanita bernama Desi, yang hidup sebagai seorang gundik, seorang wanita simpanan dari seorang pria kaya. Namun, bagi Vira, apa yang lebih menyakitkan bukan hanya status sosial ibunya, melainkan bagaimana ibunya memperlakukannya. Desi adalah wanita yang sangat cantik dan penuh pesona, yang memiliki kemampuan untuk memikat hati banyak pria. Vira tahu bahwa ibunya mencintainya, tetapi cinta itu seringkali terhalang oleh hubungan-hubungan sementara yang Desi jalani dengan berbagai pria. Setiap kali Vira berusaha mendekatkan diri pada ibunya, ia selalu merasa ibunya lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dengan para kekasihnya, yang datang dan pergi seperti angin. Vira berusaha mencari perhatian ibunya, tetapi apa yang ia dapatkan hanyalah rasa kecewa. Desi mungkin menyayangi Vira, tetapi ia tidak pernah cukup peduli untuk meluangkan waktu untuknya. Vira seringkali melihat ibunya beria-ia menyiapkan diri untuk bertemu dengan pria lain. Sementara Vira hanya bisa diam di sudut rumah, menunggu. Tanpa kasih sayang yang seharusnya diberikan seorang ibu, Vira tumbuh menjadi seorang gadis yang penuh pertanyaan, merasa tidak pernah cukup. Namun, meskipun Vira merasa terkucilkan, ia tetap berusaha untuk memahami ibunya. Ia selalu berusaha menunjukkan kepatuhan yang tak terhingga, berpikir bahwa suatu hari, Desi akan kembali menyadari keberadaannya. Vira memandang dunia dengan mata yang penuh keraguan, seolah dunia ini tidak pernah cukup adil baginya. Dia tahu ia tidak seperti anak-anak lain yang memiliki ibu yang selalu ada, mendukung dan melindungi mereka. Seperti sebuah bayangan, kasih sayang Desi hanya muncul sesekali, ketika ia merasa perlu, atau ketika Vira sangat membutuhkan sesuatu darinya. Masa kecil Vira tidak dipenuhi dengan kenangan hangat atau pelukan ibu. Yang ada hanyalah kesepian yang mencekam setiap kali Desi meninggalkan rumah untuk bertemu dengan pria lain. Vira seringkali bertanya-tanya, apakah ibunya mencintainya? Atau apakah Vira hanya ada karena sebuah kewajiban semata, yang tidak pernah menjadi prioritas utama bagi Desi? Di sekolah, Vira bukan hanya harus menghadapi kenyataan bahwa ibunya adalah seorang wanita simpanan, tetapi juga harus bertahan dari cemoohan teman-temannya. Mereka tidak tahu cerita sebenarnya. Namun yang mereka tahu adalah bahwa Vira selalu berbeda. Mereka sering memanggilnya, anak gundik, dengan nada mengejek. Setiap kali kata-kata itu terlontar, Vira merasa seperti ada pisau yang menembus hatinya. Anak-anak lain mungkin tidak mengerti apa arti sesungguhnya dari kata itu, tetapi bagi Vira, itu lebih dari sekadar label. Itu adalah sebuah identitas yang tidak pernah bisa ia lepaskan. Bahkan jika ia ingin sekali melupakan masa lalu dan segala stigma yang melekat padanya. Di sekolah, Vira merasa sendirian. Ia tidak punya teman dekat, dan selalu merasa terasing. Ia berusaha keras untuk tidak menunjukkan kesedihannya kepada teman-temannya, tetapi dalam hati, ia merasa seperti seorang yang tersisih. Ia tidak bisa berbicara tentang ibunya dengan teman-temannya, karena mereka hanya akan tertawa dan menganggapnya sebagai anak yang tidak punya tempat dalam keluarga yang utuh. Setiap kali ia mendengar tawa teman-temannya, ia merasa dunia semakin mengecil, dan ia semakin merasa tidak dihargai. Namun, ada satu hal yang selalu bertahan dalam diri Vira, harapan. Vira selalu berharap bahwa suatu saat nanti, ibunya akan berubah. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa Desi hanya perlu waktu untuk benar-benar memahami apa arti menjadi ibu. Meski seringkali ia merasa dikecewakan, Vira tidak bisa berhenti berharap. Ia ingin percaya bahwa ibunya akan suatu hari datang, menepati janji-janjinya,
dan memberikan perhatian yang selama ini hilang. Setiap kali Desi pergi, Vira selalu berharap kali ini akan berbeda. Namun, harapan itu selalu terkubur dalam kenyataan yang tak pernah berubah. Vira tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama dengan teman-temannya. Mereka memiliki ibu yang selalu ada, yang memberikan pelukan dan kasih sayang tanpa syarat. Vira hanya memiliki kenangan tentang seorang ibu yang lebih memilih pria lain ketimbang anaknya. Namun, meskipun begitu, Vira tidak pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Ia terus berusaha untuk bertahan, mencoba untuk membuat dirinya lebih kuat, meskipun dalam hatinya, luka itu tetap ada. Hari demi hari, Vira belajar untuk mengandalkan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa untuk bertahan hidup, ia tidak bisa hanya berharap pada ibunya atau pada siapapun. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan, dan Vira mulai merasakan bahwa untuk berhasil, ia harus bergantung pada dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa jika ia tidak bisa mendapatkan kasih sayang yang ia inginkan dari ibunya, ia harus mencari kekuatan dalam dirinya sendiri. Vira tahu bahwa hidup ini tidak akan memberinya apa-apa dengan mudah, dan bahwa ia harus berjuang untuk meraih apa yang ia inginkan. Namun, meskipun ia berusaha keras, Vira tidak pernah bisa benar-benar melepaskan rasa sakit dari masa lalunya. Setiap kali ia melihat keluarga lain yang bahagia, hatinya kembali terasa pedih. Ia ingin merasakan kebahagiaan itu, kehangatan keluarga, cinta ibu yang tulus, dan rasa aman. Tetapi semua itu hanya bisa ia lihat dari kejauhan, sementara dirinya terjebak dalam dunia yang penuh kekosongan. Pada saat-saat tertentu, Vira merasa seperti ia adalah anak yang terbuang. Namun, ia tahu bahwa meskipun dunia tidak adil, ia tidak boleh menyerah. Ia harus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mencari tahu siapa dirinya sebenarnya, di balik segala stigma dan kenyataan pahit yang mengitarinya. Karena ibunya, Desi, sering meninggalkan Vira untuk mengejar hubungan dengan pria lain, dunia Vira berubah sepenuhnya. Ia tak lagi merasakan hangatnya pelukan ibu yang selalu ia dambakan. Desi, meskipun mencintai Vira, memilih untuk mengejar kebahagiaannya dengan cara yang seringkali merugikan anaknya. Kepergian ibunya membuat Vira merasa semakin kesepian dan terbuang, meskipun ia tak pernah mengungkapkan rasa sakitnya kepada siapapun. Tante Wati, saudara perempuan Desi, menjadi satu-satunya tempat yang bisa Vira tuju. Tetapi, berapapun upaya Vira untuk mencari perlindungan, hidup bersama Tante Wati tidak pernah memberi kenyamanan apapun. Sebenarnya, Tante Wati adalah sosok yang sangat berbeda dengan ibunya. Desi, meskipun seringkali mengabaikan Vira, masih memiliki kelembutan dan kasih sayang dalam dirinya. Namun, Tante Wati berbeda. Dia adalah wanita yang keras, penuh kebencian, dan selalu memandang Vira sebagai pengingat dari kesalahan besar yang dilakukan oleh Desi. Tante Wati sudah lama merasa kecewa dengan Desi yang selalu memilih pria-pria yang tidak bertanggung jawab daripada keluarganya. Ketika Vira datang ke rumahnya, Tante Wati langsung merasa bahwa gadis itu adalah simbol dari kegagalan saudaranya. Bahkan, lebih dari itu, dia mulai memendam kebencian pada Vira. Bagi Tante Wati, Vira bukanlah seorang anak yang perlu dilindungi, tetapi justru beban yang harus ditanggung, beban yang membuatnya mengingat kesalahan Desi. Di mata Tante Wati, Vira adalah penghinaan terhadap keluarganya. Vira diperlakukan dengan sangat buruk sejak pertama kali ia tiba di rumah Tante Wati. Setiap pagi, ia dipaksa untuk bangun lebih awal dan mulai bekerja. Mencuci piring, menyapu halaman, dan membersihkan rumah adalah pekerjaan yang tak ada habisnya. Seolah tak cukup dengan pekerjaan itu, Tante Wati juga mengharuskan Vira untuk bekerja di toko milik keluarga, melakukan semua pekerjaan kotor dan melelahkan. Vira tidak diberi waktu untuk beristirahat, bahkan untuk menikmati sedikit waktu untuk dirinya sendiri. Setiap kali Vira merasa lelah dan menginginkan sedikit waktu untuk bersantai, Tante Wati akan muncul dengan nada tinggi dan berkata, "Kamu pikir kamu bisa santai di rumah ini? Kamu hanya anak gundik yang tak ada artinya. Kerja yang lebih keras." Tante Wati tidak pernah memberi pujian atau penghargaan. Setiap kali Vira menyelesaikan pekerjaannya, Tante Wati hanya memberi tatapan dingin, seolah-olah pekerjaan itu adalah kewajiban yang tidak perlu dihargai. Tidak ada kata-kata hangat yang keluar dari mulut Tante Wati, hanya kata-kata kasar dan perintah yang harus Vira ikuti. Bahkan ketika Vira membuat kesalahan kecil, seperti menumpahkan air atau sedikit melupakan pekerjaan yang harus dilakukan, Tante Wati akan menghinanya di depan orang banyak, mempermalukannya dengan berkata, "Lihat anak ini, tidak tahu diri."
Anak gundik memang selalu begitu, tak bisa diandalkan. Setiap kali kata-kata itu terlontar, Vira merasa hati kecilnya semakin hancur. Ia merasa lebih hina daripada sebelumnya. Terkadang, ia hanya bisa diam dan menahan air mata yang hampir keluar, berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahan di depan Tante Wati. Namun, dalam kesunyian malam, ia menangis sejadi-jadinya, merasakan sakit yang tak terucapkan. Vira bertanya-tanya, mengapa hidupnya begitu berat? Mengapa ia harus menghadapi semua ini? Mengapa ia tidak pernah diberikan kesempatan untuk merasakan kasih sayang yang seharusnya diberikan seorang ibu? Namun, meskipun Tante Wati selalu memperlakukan Vira dengan sangat buruk, ada satu hal yang selalu membuat Vira tetap bertahan, harapan. Vira berusaha untuk tidak membiarkan kebencian Tante Wati mengendalikan hidupnya. Ia selalu mengingatkan dirinya bahwa suatu hari nanti, ia akan bisa keluar dari kehidupan ini dan meraih kebahagiaannya sendiri. Setiap kali ia merasa terperosok dalam keputusasaan, Vira berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah, untuk terus bertahan dan memperjuangkan masa depannya. Tante Wati tidak hanya memberi Vira pekerjaan berat, tetapi juga menghabiskan waktunya dengan mengingatkan Vira akan statusnya yang rendah. Setiap kali ada tamu yang datang ke rumah, Tante Wati akan dengan sengaja menyebut Vira sebagai anak gundik dengan nada mengejek. Ini anak saya, Vira. Dia hanya anak gundik dari wanita yang tak tahu malu. Tidak punya tempat di masyarakat, tapi tetap saja harus dipelihara, kata Tante Wati tanpa rasa kasihan. Vira mendengar kata-kata itu, dan sekali lagi, ia merasa dirinya dihina dan dipermalukan. Setiap kata itu mengikis sedikit demi sedikit rasa percaya dirinya. Namun, meskipun Tante Wati memperlakukan Vira dengan sangat buruk, Vira tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ia hanya punya satu pilihan, bertahan. Tidak ada tempat lain untuk pergi, dan ia tidak ingin membuat hidup Tante Wati semakin sulit dengan melawan atau berontak. Ia tahu bahwa jika ia melawan, Tante Wati tidak akan segan-segan mengusirnya tanpa belas kasihan. Jadi, Vira memilih untuk tetap diam dan menerima perlakuan buruk itu dengan harapan bahwa suatu hari nanti, dia akan bisa keluar dari kegelapan ini. Setiap hari Vira berjuang untuk tetap kuat, meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Ia berusaha untuk tetap menjalani hidup dengan sebaik mungkin, meskipun ada begitu banyak luka yang harus ia sembunyikan. Namun, dalam setiap kesulitan yang ia hadapi, Vira merasa bahwa harapan untuk masa depan yang lebih baik adalah satu-satunya yang bisa membuatnya bertahan hidup. Meskipun ia tidak tahu kapan itu akan terjadi, Vira tahu bahwa suatu saat nanti, ia akan bisa keluar dari jeratan kebencian Tante Wati dan membuktikan bahwa ia bisa lebih dari sekadar anak gundik yang dipandang rendah. Hidup bersama Tante Wati tidak pernah memberi Vira rasa aman atau kedamaian. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Tante Wati terus-menerus mengingatkan Vira bahwa dia tidak lebih dari sekadar anak gundik. Sebuah pengingat dari kesalahan besar ibunya, Desi. Perlakuan kasar dan hinaan yang ia terima hampir setiap hari membuat Vira merasa semakin kecil dan tak berarti. Namun, meskipun Vira tidak pernah mengungkapkan rasa sakitnya secara langsung, hatinya penuh dengan luka yang semakin dalam setiap kali ia merasakannya. Vira seringkali merasa terperangkap dalam kehidupan yang penuh dengan kebencian dan ketidakpedulian. Tidak ada tempat yang aman baginya. Tidak ada ruang di mana ia bisa merasa dicintai atau dihargai. Hatinya selalu kosong, seperti ada sesuatu yang hilang dan tidak bisa ia dapatkan, meskipun ia sudah berusaha sekeras mungkin untuk bertahan. Rasa kecewa dan marah terus menggerogoti hatinya, namun ia tidak tahu kepada siapa ia bisa melampiaskan perasaannya. Setiap kali ia berusaha untuk berbicara dengan Tante Wati tentang bagaimana ia merasa, jawabannya hanya penghinaan atau perintah lebih keras. Namun, meskipun segala perlakuan buruk yang ia terima, ada satu hal yang selalu ada dalam benak Vira, keinginan untuk bebas, untuk melepaskan diri dari dunia yang mengekangnya. Keinginan itu tumbuh semakin kuat setiap hari, semakin intens setiap kali Tante Wati menghinanya atau memperlakukannya seperti orang tak berarti. Vira tahu bahwa dia harus keluar dari sana, meskipun itu berarti ia harus menghadapi dunia yang bahkan lebih keras daripada rumah Tante Wati. Hari-hari semakin terasa berat. Setiap kali Vira berusaha untuk berbuat baik, untuk membuktikan bahwa ia bukanlah anak yang harus dipandang rendah, Tante Wati selalu mempermalukannya. Setiap kali Vira bekerja keras dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, ada saja alasan untuk Tante Wati mengkritik dan menghina Vira di depan orang banyak. Seolah-olah tidak ada satupun hal baik yang bisa Vira lakukan yang bisa membuat Tante Wati melihat dirinya dengan lebih baik.
Rasa tidak dihargai itu semakin menggerogoti semangatnya. Pada suatu malam, setelah berhari-hari merasa tertekan, Vira akhirnya merasa cukup. Keputusan itu datang begitu mendalam, begitu jelas. Ia tidak bisa lagi bertahan dalam kehidupan yang penuh dengan kebencian ini. Ia merasa tubuhnya dipenuhi dengan rasa sakit yang tak terlukiskan, dan ia sadar bahwa ia harus pergi jika ingin memiliki masa depan yang lebih baik, apapun risikonya. Vira mulai berpikir bahwa kebebasan, meskipun penuh dengan ketidakpastian, lebih baik daripada terus terjebak dalam dunia yang penuh penghinaan dan ketidakpedulian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Vira merasa bahwa ia berhak memilih jalan hidupnya sendiri, bahwa ia tidak harus tinggal di bawah atap yang penuh dengan kebencian itu. Dengan hati yang penuh keteguhan, Vira mulai menyusun rencananya. Ia tahu bahwa melarikan diri bukanlah keputusan yang mudah, tetapi ia merasa bahwa tidak ada pilihan lain. Semua yang ia lakukan adalah untuk dirinya sendiri, untuk kebebasannya, untuk mencari hidup yang lebih baik. Meskipun ia tahu bahwa dunia luar penuh dengan ketidakpastian dan kesulitan, ia merasa lebih baik bertarung di luar daripada terus terkunci dalam dunia yang menahannya. Malam itu, setelah Tante Wati tertidur, Vira mengemas barang-barangnya dengan hati-hati, berusaha untuk tidak membuat suara yang bisa membangunkan Tante Wati. Ia hanya membawa beberapa pakaian, uang yang ia kumpulkan selama bekerja, dan sedikit makanan yang ia simpan untuk perjalanan. Meskipun Vira tahu bahwa ia akan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar di luar sana, ia tidak bisa lagi tinggal di tempat yang sama, merasa seperti tidak ada harapan. Keputusannya sudah bulat. Dengan langkah hati-hati, Vira keluar dari rumah Tante Wati. Setiap langkah yang ia ambil seolah semakin melepaskan dirinya dari belenggu yang selama ini mengikatnya. Ia merasakan angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya, seolah memberi petunjuk bahwa ia sedang menuju ke arah yang benar. Namun, meskipun langkahnya mantap, ada perasaan campur aduk dalam dirinya. Vira merasa takut dan cemas tentang apa yang akan ia hadapi. Ia tahu bahwa dunia luar tidak akan lebih ramah daripada dunia yang ia tinggalkan. Tetapi yang pasti, dunia luar memberi ruang untuk kesempatan. Dunia luar memberi kesempatan untuk memilih masa depan. Vira berjalan tanpa tujuan yang pasti, hanya mengikuti nalurinya. Ia merasa kebingungannya mulai berkurang setiap langkah yang ia ambil. Meskipun ia tidak tahu akan pergi kemana, ia tahu bahwa hidupnya tidak bisa dibiarkan terus terbelenggu oleh orang-orang yang tidak menghargainya. Ia ingin lebih dari sekadar anak yang diperlakukan dengan hina oleh orang yang seharusnya melindunginya. Vira melangkah ke dunia yang sama sekali baru setelah meninggalkan rumah Tante Wati. Setiap langkahnya terasa berat, namun juga penuh dengan harapan dan tekad. Dunia luar tampak asing dan menakutkan, tetapi Vira tahu bahwa tak ada jalan lain selain terus berjalan. Setiap detik yang berlalu memberikan rasa kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada lagi hinaan yang diterimanya, tidak ada lagi rasa malu yang menghantui setiap langkahnya. Semua yang ia hadapi kini adalah dunia yang bisa ia pilih, dunia yang menawarkan kemungkinan baru. Malam itu, Vira tidur di sebuah taman kecil yang sepi, merasa cemas, tetapi juga lega. Di bawah langit yang penuh bintang, ia merenung tentang perjalanan hidupnya yang panjang dan penuh rintangan. Ia sadar bahwa hidup yang ia jalani sebelumnya bukanlah jalan yang akan membawanya ke kebahagiaan. Namun, di dunia baru ini, ada sedikit ruang untuk berharap, untuk bermimpi, dan untuk bertumbuh. Keesokan harinya, Vira terbangun dengan perasaan campur aduk. Pagi itu, ia merasakan rasa lapar yang mendera perutnya. Namun, ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa lapar itu. Keinginan untuk bertahan, untuk menemukan jalan keluar dari dunia kelam yang ia tinggalkan. Ia bangkit dari tempat tidur yang sederhana, mengusap matanya, dan memutuskan untuk mencari pekerjaan. Dunia ini tidak akan memberinya kesempatan jika ia tidak berani mengambil langkah pertama. Vira berjalan menyusuri jalan-jalan kota yang ramai, mencoba untuk mencari tahu bagaimana ia bisa bertahan hidup. Semua yang dilihatnya tampak baru dan asing, gedung-gedung tinggi, kendaraan yang bergerak cepat, dan orang-orang yang berlalu lalang dengan kehidupan mereka sendiri. Vira merasa seperti makhluk asing di antara mereka, seorang gadis yang tanpa tempat, tanpa identitas yang jelas. Namun, meskipun semua itu membuatnya merasa terasing, ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa untuk bertahan hidup, ia harus berani mengambil risiko. Pagi itu, ia menemukan sebuah warung makan kecil yang tampak sederhana. Warung itu penuh dengan pelanggan yang sedang makan siang, dan di belakang meja kasir,
seorang wanita parubaya sedang melayani mereka. Vira merasa sedikit cemas, tetapi ia mendekati wanita itu dan memberanikan diri untuk bertanya. "Permisi, apakah ada pekerjaan yang bisa saya lakukan di sini?" Tanyanya dengan suara pelan. Wanita itu menatap Vira sebentar, kemudian tersenyum samar. "Apa yang bisa kamu lakukan?" tanya wanita itu. Vira menjawab dengan jujur, "Saya bisa mencuci piring, membantu di dapur, apapun yang dibutuhkan." Wanita itu terlihat berpikir sejenak, lalu akhirnya berkata, "Baiklah, kamu bisa membantu kami. Tapi ingat, ini bukan pekerjaan yang mudah. Kerja keras itu harus. Apakah kamu siap?" Vira tidak perlu berpikir lama. "Saya siap," jawabnya tegas. Dengan pekerjaan pertama yang didapat, Vira merasa sedikit lebih tenang. Meskipun pekerjaan itu sangat berat, dengan mencuci piring dan membersihkan meja pelanggan, ia merasa bahwa setidaknya ia tidak lagi merasa terbelenggu. Hari demi hari, Vira mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk bekerja, dan setiap malam ia pulang dengan rasa lelah yang menyelimuti tubuhnya. Namun, lelah itu bukanlah lelah yang sia-sia. Itu adalah lelah yang datang dari kerja keras untuk bertahan hidup, dan Vira merasa bangga bisa melakukannya. Pada awalnya, banyak orang yang melihat Vira dengan tatapan bingung. Mereka mungkin tidak mengerti siapa dia atau dari mana asalnya. Namun, semakin lama Vira bekerja di warung itu, semakin banyak pelanggan yang mulai mengenalnya. Beberapa dari mereka bahkan memberikan pujian padanya. "Kamu kerja dengan baik," kata seorang pria parubaya yang setiap hari datang makan siang. "Kamu pasti orang yang kuat." Meskipun Vira hanya tersenyum dan berterima kasih, hatinya terasa lebih ringan dengan setiap kata pujian itu. Kata-kata seperti itu memberinya sedikit rasa harapan bahwa ia bisa lebih dari apa yang orang-orang katakan tentang dirinya selama ini. Vira juga mulai merasa sedikit lebih percaya diri. Meski ia belum benar-benar melupakan masa lalu yang penuh dengan kekerasan emosional, ia merasa bahwa kehidupan yang baru ini memberinya kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Setiap hari ia belajar untuk lebih mengenal dirinya sendiri, apa yang ia inginkan, siapa ia sebenarnya, dan bagaimana ia bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Namun, meskipun Vira merasa sedikit lebih baik, ia tahu bahwa hidup di kota besar ini bukanlah hal yang mudah. Setiap hari ia melihat orang-orang yang sibuk dengan hidup mereka, sementara ia merasa masih jauh tertinggal. Vira seringkali merasa ragu pada dirinya sendiri. Ia bertanya-tanya, apakah ia bisa bertahan lebih lama di tempat ini? Bisakah ia benar-benar mencapai apa yang ia inginkan, mengubah takdirnya, ataukah ia akan terus menjadi bagian dari dunia yang begitu keras dan tak peduli? Suatu malam, setelah selesai bekerja, Vira duduk di sebuah bangku taman. Ia memandangi bintang-bintang di langit yang luas, merenungkan apa yang telah ia capai selama ini. Vira merasa bahwa meskipun ia telah jauh melangkah, masih banyak hal yang belum ia capai. Namun, satu hal yang ia sadari adalah bahwa ia tidak bisa menyerah. Ia tahu bahwa jika ia ingin meraih masa depan yang lebih baik, ia harus terus berjuang, meskipun jalan itu tidak akan mudah. Pada malam itu, Vira berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan berhenti. Ia tidak akan membiarkan masa lalunya menghentikan langkahnya. Dunia ini mungkin penuh dengan kesulitan, tetapi ada harapan di setiap langkah yang ia ambil. Ia tahu bahwa hidupnya akan selalu penuh tantangan, tetapi Vira merasa bahwa setiap tantangan itu adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat, untuk lebih mengenal dirinya, dan untuk membuktikan bahwa ia bisa lebih dari apa yang orang lain katakan tentangnya. Dengan tekad yang semakin bulat, Vira kembali ke kamar kecil yang ia sewa dan memejamkan mata. Ia tidak tahu apa yang akan datang esok hari, tetapi ia tahu bahwa ia siap untuk menghadapi apapun. Harapan itu kini menjadi bagian dari dirinya, dan ia tidak akan membiarkan apapun menghancurkannya. Ia akan terus berjalan, mencari hidup yang lebih baik, dan suatu hari nanti, ia akan menemukan tempat di mana ia merasa benar-benar diterima, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa rasa malu atau rasa takut. Vira tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan membawa perubahan drastis hanya dengan bertahan di kota yang asing ini. Setelah beberapa bulan bekerja di warung makan, ia mulai merasa lebih mandiri dan percaya diri, meskipun kenyataan hidupnya tetap keras dan penuh tantangan. Rutinitas hariannya yang sibuk, bekerja, berjuang untuk bertahan hidup, dan mencoba menabung, membuatnya semakin terikat pada kehidupan yang baru ini. Namun, meskipun ia mulai merasa sedikit lebih baik, Vira tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup hanya dengan bertahan.
Ia harus mencari sesuatu yang lebih dalam hidupnya. Sesuatu yang dapat memberinya tujuan yang lebih besar. Suatu sore, ketika Vira sedang menyelesaikan pekerjaannya di warung makan, ia bertemu dengan seorang pria muda yang tampak asing baginya. Pria itu datang untuk membeli makanan dan duduk di sudut warung, terlihat sibuk dengan ponselnya. Vira, yang saat itu sedang membersihkan meja di dekatnya, tidak menyadari bahwa pertemuan itu akan mengubah hidupnya. Pria itu, yang bernama Dimas, tampaknya sangat berbeda dari orang-orang yang biasanya datang ke warung itu. Dimas mengenakan pakaian yang lebih rapi, tampaknya bukan orang yang biasa datang ke tempat seperti ini. Vira menatapnya sekilas dan kemudian melanjutkan pekerjaannya. Ia tidak pernah merasa perlu untuk mengomentari orang asing, terutama yang datang dengan sikap yang sangat tertutup. Namun, tanpa diduga, Dimas tersenyum padanya dan menyapanya. "Kamu bekerja sangat keras, ya? Saya sering melihatmu di sini. Apa kamu sudah lama bekerja di sini?" Vira terkejut. Tidak banyak pelanggan yang begitu peduli terhadap pekerja di warung ini. Meskipun mereka sering berbicara, mereka lebih sering berbicara dengan pemilik warung, bukan dengan pelayan seperti dirinya. Dimas melanjutkan, "Saya lihat kamu bekerja sepanjang hari, dan selalu dengan penuh perhatian. Itu langka." Vira tersenyum kecil, sedikit canggung. "Ya, sudah beberapa bulan. Saya cuma mencoba untuk bertahan hidup." Dimas mengangguk, tampaknya mengerti. "Saya mengerti. Hidup di kota ini memang tidak mudah," katanya, dengan nada yang tidak menghakimi. Ada sesuatu dalam cara Dimas berbicara yang membuat Vira merasa nyaman. Ada ketulusan dalam kata-katanya yang jarang ia temui. Mungkin, hanya mungkin, ia telah menemukan seseorang yang bisa memahami dirinya tanpa perlu mengetahui seluruh ceritanya. Selama beberapa minggu setelah pertemuan pertama itu, Dimas mulai datang ke warung makan itu secara teratur. Vira mulai merasa bahwa Dimas lebih dari sekadar pelanggan biasa. Ia mulai mengenali pria itu, meskipun mereka hanya berbicara sedikit setiap kali ia datang. Dimas adalah seorang pemuda yang terlihat sangat mandiri, memiliki pekerjaan di perusahaan teknologi besar, dan meskipun ia tampak sibuk, ia selalu menyempatkan diri untuk berbicara dengan Vira, sesekali bertanya tentang hidupnya dan bagaimana ia bisa bertahan. Seiring berjalannya waktu, percakapan mereka semakin dalam. Dimas mulai berbagi cerita tentang hidupnya, bagaimana ia juga tumbuh besar dengan segala kesulitan, meskipun tidak dalam situasi yang sama seperti Vira. Ia menceritakan bagaimana ia harus bekerja keras sejak muda untuk mencapai tempatnya sekarang, dan bagaimana perjuangannya selama ini membentuk dirinya menjadi orang yang lebih kuat. Vira merasa sangat terhubung dengan kisah Dimas. Meskipun mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda, mereka berbagi banyak kesamaan dalam hal perjuangan hidup. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda. Dimas mulai mengajak Vira berbicara lebih banyak, dan mereka mulai membangun sebuah persahabatan yang semakin kuat. Dimas sering mengundangnya untuk makan bersama. Bahkan meskipun Vira merasa canggung pada awalnya, ia tidak terbiasa dengan perhatian seperti itu. Tetapi dengan setiap pertemuan, Vira mulai merasa lebih nyaman dan lebih dihargai. Suatu malam, setelah makan malam bersama Dimas di sebuah restoran sederhana, Vira merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa lebih ringan, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi dunia luar. Dimas, meskipun ia tidak mengatakannya secara langsung, telah memberikan Vira sesuatu yang lebih berharga daripada apapun, harapan dan kepercayaan pada dirinya sendiri. Vira mulai berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa berubah. Bahwa mungkin hidupnya bisa lebih baik, lebih dari apa yang ia bayangkan sebelumnya. Dimas mengajarkannya bahwa tidak ada yang salah dengan mencari kebahagiaan meskipun kehidupan penuh tantangan. Mungkin, kata-kata Dimas itu adalah sebuah petunjuk, bahwa Vira tidak hanya perlu bertahan, tetapi juga harus berani bermimpi dan mengejar impian-impian kecil yang selama ini terpendam. Semakin sering mereka berbicara, semakin Vira merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan antara mereka. Vira mulai merasakan ketertarikan yang sulit ia jelaskan. Dimas adalah orang yang membantunya melihat kehidupan dengan cara yang berbeda, yang memberinya keyakinan bahwa ia lebih dari sekadar anak yang tidak dihargai. Namun, Vira juga merasa ragu. Ia tidak tahu apakah ia siap untuk membuka hatinya lagi setelah segala luka yang ia alami. Namun, di sisi lain, Vira juga mulai merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa, apapun yang terjadi, ia tidak akan lagi merasa sendirian.
Di dunia yang penuh dengan kebingungannya, Vira akhirnya menemukan seseorang yang bisa melihat dirinya apa adanya. Seorang pria yang percaya padanya, yang tidak menghakimi, dan yang membantunya menyadari bahwa ia punya hak untuk bahagia. Vira telah menempuh perjalanan yang panjang sejak hari pertama ia melarikan diri dari rumah Tante Wati. Hidupnya kini terasa berbeda, penuh dengan harapan yang dulu tampaknya tak lebih dari sekadar mimpi. Meskipun ia belum sepenuhnya lepas dari bayang-bayang masa lalu, Vira tahu bahwa ia tidak lagi sama seperti gadis yang dulu terperangkap dalam dunia penuh hinaan dan ketidakpedulian. Kini, ia bekerja dengan penuh dedikasi di sebuah perusahaan kecil sebagai asisten administrasi setelah beberapa bulan berusaha mencari pekerjaan yang lebih stabil. Setiap langkah yang ia ambil menuju masa depan seolah semakin mengukuhkan tekadnya untuk membuktikan bahwa ia bisa lebih dari apa yang orang-orang katakan tentang dirinya. Dengan tekad yang semakin bulat, Vira mulai merencanakan langkah berikutnya dalam hidupnya. Ia tidak hanya ingin bertahan, tetapi juga ingin sukses. Setiap hari, ia bekerja lebih keras, berusaha menunjukkan bahwa ia bukanlah anak yang dilahirkan untuk hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang penuh stigma. Meskipun pekerjaan itu tidak selalu mudah, dan meskipun ia masih merasa terasing di dunia yang baru, Vira merasa bahwa ia memiliki kendali penuh atas hidupnya. Setiap hari, ia merasa lebih kuat, lebih berani, dan lebih mampu menghadapi tantangan yang ada. Namun, meskipun ia mulai meraih kesuksesan kecil, sebuah peristiwa tak terduga datang yang mengubah jalan hidupnya. Suatu pagi, ketika Vira sedang menikmati secangkir kopi di apartemennya yang sederhana, ponselnya berdering. Di layar, muncul nama yang tak pernah ia harapkan untuk mendengar lagi. Desi, ibu kandungnya. Vira terdiam beberapa saat. Ada rasa campur aduk yang muncul begitu saja di dalam hatinya. Ia sudah lama tidak mendengar kabar dari ibunya. Desi, yang dulu meninggalkannya begitu saja demi mengejar kebahagiaannya, kini menghubunginya lagi setelah sekian lama. Vira merasa marah, bingung, dan kecewa. Mengapa ibunya, yang tak pernah peduli padanya, tiba-tiba ingin kembali masuk ke dalam hidupnya? Dengan tangan yang sedikit gemetar, Vira akhirnya menjawab panggilan tersebut. Suara Desi terdengar dari ujung telepon, lembut namun penuh kecemasan. "Vira, apa kabar? Sudah lama sekali kita tidak berbicara. Aku hanya ingin tahu bagaimana hidupmu sekarang." Vira menundukkan kepala, mencoba menenangkan hatinya yang mulai gelisah. Ia tidak tahu harus bagaimana, tetapi satu hal yang jelas, ia tidak bisa langsung membuka pintu untuk Desi begitu saja setelah apa yang terjadi. "Kamu tahu sendiri apa yang terjadi, Bu. Aku sudah lama hidup tanpa kamu, dan aku sudah terbiasa dengan itu," jawab Vira. Suaranya terdengar datar meskipun hatinya penuh dengan emosi yang tak terucapkan. Desi terdiam sejenak, mungkin merasakan ketegangan yang ada. Lalu, suara ibunya terdengar lebih dalam, penuh penyesalan. "Vira, aku minta maaf. Aku tahu aku telah salah. Aku meninggalkanmu begitu saja, tanpa berpikir tentang perasaanmu. Tapi aku sangat menyesal. Aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Jika kamu memberi aku kesempatan." Vira menarik napas panjang. Sebagai seorang anak, ia merasa tersentuh mendengar penyesalan ibunya. Tetapi di sisi lain, luka lama itu tidak bisa begitu saja disembuhkan. "Apa yang kamu inginkan, Bu?" tanya Vira dengan suara yang lebih tegas. "Kenapa kamu baru menghubungiku sekarang setelah bertahun-tahun kamu tidak peduli padaku?" Desi menghela napas panjang. "Vira, aku sedang mengalami kesulitan finansial. Aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Aku sudah berusaha untuk bertahan sendiri, tetapi semuanya semakin sulit. Aku tidak tahu harus kemana lagi, dan aku merasa sangat malu meminta bantuan, tetapi aku tidak bisa lagi melakukannya sendirian. Bisakah kamu membantuku? Aku hanya membutuhkan sedikit uang untuk bisa melalui masa-masa sulit ini." Vira mendengar kata-kata itu dan hatinya terasa seperti tercabik-cabik. Di satu sisi, ia merasa terharu. Ibunya meminta bantuan, tetapi di sisi lain, ia merasa sangat marah. Kenapa Desi baru datang sekarang? Setelah bertahun-tahun mengabaikan dirinya, mengapa ia harus menghubungi Vira hanya ketika ia membutuhkan sesuatu? Vira merasa dipermainkan, dan meskipun ia bisa merasakan penyesalan di suara Desi, ia tidak tahu apakah ia bisa memberi kesempatan lagi. Perasaan Vira sangat bingung. Ada keinginan untuk memberi, untuk membantu,
Tetapi ada juga rasa sakit yang mendalam akibat pengabaian yang ia alami selama bertahun-tahun. Ia ingat bagaimana dulu ia berharap ibunya akan berubah, tetapi kenyataannya, ibunya hanya datang ketika membutuhkan sesuatu darinya. Setelah beberapa saat terdiam, Vira akhirnya memutuskan untuk berkata, "Bu, aku sudah belajar banyak selama ini. Aku sudah berusaha hidup sendiri, dan aku merasa bahwa aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku sudah menempatkan diriku pada jalanku sendiri, dan aku tidak bisa membiarkan apa yang kamu lakukan di masa lalu mengubah keputusan ini. Aku tidak bisa membantumu kali ini." Desi terdiam, dan Vira bisa merasakan betapa beratnya kata-kata itu untuk diucapkan. Tetapi Vira tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Ia tidak bisa lagi menjadi bagian dari pola yang sama. Ibunya harus belajar menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Setelah percakapan itu berakhir, Vira merasa campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bangga dengan keputusannya untuk tidak memberi ibu uang yang diminta. Ia merasa bahwa ia telah mengambil kontrol atas hidupnya dan membiarkan masa lalu tetap menjadi masa lalu. Namun, di sisi lain, ada perasaan kosong yang datang setelah menutup telepon. Vira tahu bahwa ia tidak bisa melupakan begitu saja hubungan yang telah hilang, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dengan perasaan yang sama. Vira berdiri dan melihat keluar jendela apartemennya. Pemandangan kota yang sibuk di bawahnya memberi perspektif baru. Dunia ini terus berjalan, dan Vira pun harus terus melangkah. Ia sudah melewati begitu banyak hal, dan ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk menutup bab itu. Tidak ada lagi ruang untuk pengkhianatan, tidak ada lagi tempat untuk masa lalu yang mengikat. Dengan tekad yang semakin kuat, Vira menganggap itu sebagai titik balik dalam hidupnya. Ia tidak perlu lagi bergantung pada orang lain untuk merasa lengkap. Ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Vira merasa bahwa ia bisa mengubah takdirnya, tidak peduli seberapa besar rintangan yang ada. Ia akan melanjutkan perjalanannya, tanpa ada penyesalan, tanpa ada ikatan masa lalu yang menahan langkahnya. Vira berdiri di depan jendela apartemennya yang sederhana, menatap kota yang penuh dengan keramaian dan hiruk-pikuk kehidupan yang terus berjalan. Cahaya matahari pagi menyinari wajahnya, memberi kesan hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa lega, meskipun masih ada kekosongan yang mengganjal di dalam hatinya. Namun, ada sesuatu yang lebih kuat dari perasaan itu. Perasaan kebebasan yang baru ia temui setelah sekian lama terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Vira kini berada di titik di mana ia tidak lagi merasa sebagai anak yang terbuang atau tak berarti. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa lebih dari sekadar label yang disematkan kepadanya sejak lahir. Dengan tekad baru yang penuh harapan, Vira menatap ke depan. Kini, ia melihat dunia sebagai tempat penuh peluang, dan ia tahu bahwa ia akan terus berjalan dengan keyakinan, tidak peduli seberapa besar tantangan yang akan ia hadapi. Vira telah menemukan dirinya, dan dunia ini, yang dulu terasa penuh dengan kebencian dan kesulitan, kini tampak seperti sebuah tempat yang penuh dengan kemungkinan baru. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.